kemarin itu sempat sepakat kalau benar kita setiap toko menyediakan satu produk. Satu produk itu kalau saya sendiri menyediakan hoodie, kalau teman-teman yang jual jeans menyediakan jeans gitu. Itu menyediakan dengan harga yang benar-benar murah kita bilang, dengan kualitas juga bagus gitu. Oke. Jadi khusus untuk pengemudi ojol. Oke. Jadi segmennya itu nanti promo itu diarahkan Pengemudi, khusus pengemudi ojek online. Nah itu bagus juga. Jadi untuk pengemudi ojol, jadi ketika mereka belanja ke Pasar Gembrong, Oke. mereka punya slot khusus. Maksudnya slot khusus punya harga khusus. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Hari ini kita di program spesial support pedagang Pasar Gembrong baru. Setelah beberapa video kita yang kemarin sudah kita upload, kita berharap program ini mencapai sasaran maksimal agar kita bisa mendorong kembali untuk bangkitnya UMKM di tengah pandemi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, hari ini saya sudah bersama Bang Lauren. Bang Lauren ya? Ya. Bang Lauren adalah, oke, sebentar saya sampaikan dulu outfit kami sekarang ini agak lain dengan biasanya. Kita lagi pakai crew neck, ya kan? Dan ini saya pakai ini kebetulan kemarin saya ke outletnya atau ke tokonya Bang Lauren. Saya tertarik dengan baju ini, udah agak gemuk saya pakai ini. I'm fine, thank you. Nah, jadi tulisannya I'm fine, thank you. Oke, langsung kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Lauren. Kira-kira seperti apa perkembangan bisnis second brand spesialis hoodie dan crew neck ya? Iya. Kira-kira gimana perkembangan bisnis ini sekarang? Sejauh ini agak melambat ya karena terpengaruh faktor pandemi. Tapi sebelumnya juga memang masih dalam tahap menjajaki, belum kalau di dalam grafiknya itu belum pada topnya gitu. Oh, belum tuh. Iya. Jadi memang kalau udah topnya mungkin udah naik haji kali ya. Iya. Oke. Sebelumnya juga karena memang kebanyakan ini hoodie dan crew neck benar-benar yang bermain itu anak-anak muda, dan milenial. Lebih pasarnya lebih ke anak muda ya. Iya, Oke. Jadi dan ketika pandemi adanya PSBB dan anak muda juga mau keluar juga mau kemana nggak terbatas gitu. Itu juga mempengaruhi penjualannya gitu. Oh, pembatasan ya, situasi PPKM ini juga mempengaruhi ya. Jadi dampak langsungnya itu bukan hanya semata-mata orang tidak datang belanja ya. Iya, benar. Karena ini memang lebih kepada pakaian style ya. Iya. Jadi anak muda juga mau pergi kemana-mana ya, nggak bisa ya buat apa beli. Masuk akal juga. Tapi kan belakangan ini PSBB sudah makin dilonggarkan, kemudian pengendalian COVID juga sudah makin menurun. Ada nggak tanda-tanda bahwa ini geliat pembeli ini sudah mulai muncul lagi gitu? Kalau secara aktualnya kita lihat, kalau kita berjualan di pasar masih belum ya. Belum. Karena pasti memang butuh recovery lah. Ya. Jadi kemarin udah sempat rame, tiba-tiba ada pandemi menurun, jadi orang juga nggak semerta-merta langsung ini pandemi udah selesai, ayo kita belanja gitu. Oke. Ya berarti masih di transisi lah ya, bisa dikatakan transisi. Tapi kan untuk melakukan percepatan kan mestinya kan ya para pedagang kan pasti punya strategi lah ya. Artinya kalau menunggu situasi sampai seperti normal kembali dengan situasi abnormal hari ini, nah kita kan nggak mungkin, maksud saya itu ya nggak mungkin itu nanti kita tunggu sampai kapan gitu. Kira-kira teman-teman pedagang di sini punya alternatif nggak kira-kira? Kalau sebelumnya kan saya bicara dengan beberapa pedagang di sini, toko di sini, mereka alternatifnya itu mereka online katanya. Iya, benar. Ada yang live Facebook, ada yang ditawarkan by WA gitu. Nah, kalau di pasar nih, artinya wilayah pembicaraan kita ini sekarang ini kan pasar anak muda nih. Iya, benar. Kategorinya ya. Nah, kalau misalkan di online itu, saya rasa anak muda juga jadi pasar utama kali itu. Iya,
Iya pasti. Nah itu abang bikin itu juga nggak? Iya, jadi untuk mensiasatin pandemi ini, yang mana kita kan nggak bisa jualan di pasar ya. Oke. Nah, hal satu-satunya yang memang bisa harus kita maksimalkan itu berjualan online. Online ya? Iya, ya awal-awalnya posting-posting di Instagram, Oke. posting di Instagram, kemudian live di Facebook, Oke. terus ada kita buka toko Shopee, Tokopedia. Shopee juga. Ya. Marketplace juga Iya, ya. kita masuk ke marketplace juga. Tapi marketplace kan juga ininya kompetitornya lumayan juga. Iya. Iya. Dan saya lihat di marketplace itu ya banting-banting harga juga Banting-banting gitu. harga. Iya, apalagi setelah pandemi kebanyakan banting harga itu daripada benar-benar uang nggak berputar, kita banting harga gitu. Banyak itu terjadi gitu. Oke. Ya, tapi kita balik ke konsisten lah ya. Kadang kita memang harus turunin harga, tapi jangan sampai buat kita sampai rugi gitu. Ya, itu bukan nggak pedagang lagi itu namanya. Iya. Itu. Itu apa namanya? Kalau misalkan ini situasi terus mengalami perbaikan ya kan. Nah, kira-kira ada nggak semacam stimulus dari pihak pasar, misalkan bagaimana kolaborasi antara manajemen pasar dengan para pedagang untuk meningkatkan kembali traffic di pasar ini? Ada nggak kira-kira? Atau itu belum pernah dibicarain atau memang itu sudah dilakukan? Oh iya, kalau untuk dukungan dari pihak Pasar Jaya tempat kita berjualan sekarang itu, kalau saya pribadi cukup mengapresiasi ya, apa yang kita katakan itu untuk subsidi lah, subsidi misal biaya sewa toko. Nah, sekarang aktualnya kita dikasih keringanan jadi bayar 50%. Oke. Nah, itu cukup membantu kita. Jadi apalagi kemarin itu benar-benar yang kita sampai ke PPKM level 4 yang benar-benar tidak diizinkan untuk berjualan gitu. Dan pihak Pasar Jaya itu benar-benar memberikan satu kebijakan itu benar-benar membantu gitu. Dan itu cukup membantu lah gitu. Oh, berarti ada semacam penurunan harga gitu ya, atau diskon harga sewa unit ya. Itu yang merupakan dukungan dari manajemen. Iya. Oke juga memang. Iya. Selain itu kita pernah juga mengadakan rapat dengan manajemen. Oke. Bicarakan masalah program-program apa yang dilakukan untuk mempromosikan Pasar Jaya ini gitu. Ya, salah satunya kita lihat kita berkolaborasi dengan salah satu YouTuber dari yang tadinya mungkin setelah saya scroll videonya berhubungannya dengan pembahasan politik. Ya. Tapi saya juga cukup mengapresiasi gitu. Channel Satrio Bushido Library ini meluangkan beberapa slot memberi beberapa slot di YouTube-nya itu untuk membahas mengenai pedagang-pedagang di Pasar Jaya ini gitu. Sekaligus mempromosikan gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh begini Bang. Ya memang saya akui memang channel ini selama ini lebih banyak membahas isu-isu politik ya. Kemudian ya teman-teman juga di situ yang subscriber itu rata-rata yang memang suka dengan hal-hal yang populis. Misalkan kan beberapa tokoh yang pernah saya bahas di situ dan mereka senang. Dan menurut saya tokoh yang saya bahas itu orang yang peduli dengan rakyat juga gitu. Bagaimana caranya agar channel ini punya dampak juga, bukan hanya semata-mata kepuasan kita sendiri doang membahas sesuatu, bagaimana itu memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar gitu. Nah, itu prinsipnya sih. Maka saya tidak terlalu memahami detailnya pasar itu seperti apa, detailnya bisnis khususnya second brand itu seperti apa. Dan detailnya bagaimana mempromosikan pasar itu saya nggak terlalu tahu detail. Dan jujur saya belajar dengan teman-teman pedagang di sini dengan adanya acara ini, dengan adanya program ini. Di samping saya belajar dan saya berharap ini punya dampak positif. Jadi adanya channel ini punya dampak positif terhadap masyarakat yang membutuhkan kalau membutuhkan. Tapi ya sejauh ini sih ya dari beberapa pembicaraan dengan teman-teman manajemen kemarin itu komitmen kita tuh bagaimana meningkatkan gitu. Nah artinya
ini bisa berdampak kalau misalkan semua kita bekerja sama. Nah, terutama bagaimana misalkan strategi dari teman-teman pedagang di sini dan teman-teman manajemen untuk meningkatkan animo atau meningkatkan traffic. Iya. Agar memang bisnis ini tetap berjalan gitu. Iya benar. Nah, sejauh ini ada nggak kira-kira apakah pemberian diskon terhadap profesi tertentu misalkan kan? Iya. Hal-hal seperti itu kan lazim sekarang nih kan? Iya, Atau benar. misalkan nih kan seperti yang pernah saya lihat di salah satu outlet, dia bilang kan khusus yang sudah vaksin 1 kali dapat diskon sekian gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah. Iya. Sebelumnya pernah juga diskusi dengan pihak manajemen pasar dan Oke. seluruh pedagang di Pasar Gembrong. Hmm. Kalau kemarin itu sempat sepakat kalau benar kita setiap toko menyediakan satu produk. Satu produk itu kalau saya sendiri menyediakan hoodie, kalau teman-teman yang jual jeans menyediakan jeans gitu. Itu menyediakan dengan harga yang benar-benar murah, kita bilang, dengan kualitas juga bagus gitu. Oke. Jadi khusus untuk pengemudi ojol. Oke. Jadi segmennya itu nanti promo itu diarahkan Pengemudi, khusus pengemudi ojek Iya, online. Nah, itu bagus juga. Jadi untuk pengemudi ojol, jadi ketika mereka belanja ke Pasar Gembrong, Oke. mereka punya slot khusus. Maksudnya slot khusus punya harga khusus untuk mereka. Oke, berarti disediain kuota harga khusus untuk pengemudi ojek online. Iya. Ya, itu berlaku nantinya selama masa promo itu. Oh, selama masa promo. Iya. Itu sudah dilakukan, Bang? Belum, itu masih dalam tahap perencanaan. Mungkin 1 minggu sampai 1 bulan ke depan itu udah berlaku. Oke. Ya. Menurut saya itu strategis ya, karena ya kalau misalkan kayak hoodie kan, kayak celana jeans yang Abang bilang tadi, kalau ada jaket-jaket kayak kemarin ada pedagang jaket, itu memang kebutuhan mereka. Iya, benar. Artinya kalau dari sisi harga masih terjangkau dan dari sisi penggunaan masih useful, artinya Iya. masih oke lah dari sisi fungsi masih layak, gitu kan. Masih sangat layak pakai. Nah, itu menjadi kebutuhan yang paling memungkinkan dan promo ini menurut saya bisa berhasil untuk Iya. meningkatkan traffic. Iya. Namun menurut saya itu kan nggak ada lagi hambatan sekarang ya. Kalau dulu mungkin ada PPKM ya, Iya, ada benar. pembatasan-pembatasan. Kalau kita misalkan melakukan seperti itu, artinya bisa dikatakan menyalahi Iya, lah dengan benar, aturan menyalahi yang ada. aturan. Tapi untuk sekarang menurut saya itu perlu dipercepat, Bang, didiskusikan. Iya, kita juga berharapnya cepat terlaksana. Tapi kita harus diskusi lagi, diskusi dengan teman-teman pedagang yang lainnya gitu. Oke. Ini realisasinya seperti apa dan apakah bagaimana komitmen masing-masing kita gitu. Oke, Untuk melakukan penyediaan ini. piece-nya itu ya, karena harga harus ditentuin juga Iya, ya. benar. Kuota harus ditentuin, harga harus ditentuin, dan Iya. produk juga harus ditentuin. Itu nggak perkara mudah juga sih. Iya, benar. Itu sama saja dengan kita menyisihkan barang kita yang kita jual dengan harga modal. Iya. Itu sama, maksudnya Oke, seperti itu. oke. Jadi karena kita berdagang, pasti kita berdagang tidak pengen rugi, ya. Jadi kita harus komunikasi dengan pedagang-pedagang teman-teman kita yang lain, gitu. Bagaimana komitmen kita ini, gitu. Apakah rela rugi sedikit untuk untung yang banyak? Gitu. Oke. Kalau menurut saya sih itu hal yang paling potensial ya, karena maksud saya gini, kalau misalkan produk itu misalkan sudah disetujui atau program promo itu sudah disetujui oleh teman-teman pedagang di sini, bisa kita bawa ke dalam diskusi di sini misalkan. Iya. Atau misalkan driver yang mitra ojol itu misalkan kita undang untuk berbicara di sini. Iya, benar. Nah, dengan sendirinya nanti kan misalkan nih, saya undang salah satu misalkan driver ojek online. Iya. Nanti saya jelasin di acara ini, misalkan ini ada promo seperti ini, kerjasamanya seperti ini, khusus pedagang ojek online dia akan dapat potongan harga sekian, Iya. dengan pembelanjaan sekian atau dengan barang-barang yang ini, misalkan atau Iya. kuota hariannya seperti ini. Nah, kalau dia yang membicarakan dengan saya nanti di sini kan kemungkinan bahkan lebih cepat tersebar gitu informasi itu. Gitu. Iya. Benar, karena kita nggak bisa pungkirin, Pak, karena sejauh ini ojek online itu punya peran besar selain dari untuk alat mempermudah kita untuk Transportasi, transportasi.
mereka juga bisa jadi alat marketing. Maksud Ya. saya dalam tanda positifnya, ketika ojek online mengangkut penumpang, saya rasa 5 dari 10 ojek online itu pasti bercerita dengan penumpangnya. Gitu. Oke. Mbak di sana atau Pak di sana ternyata udah buka pasar pakaian bekas loh gitu. Nah, itu benar-benar sangat kita harapkan terjadi nanti ketika promo untuk ojek online ini dilakukan gitu. Oke. Di samping itu juga mereka juga berkomunitas kan? Iya. Saya lihat itu ada komunitas per daerah atau kayak komunitas di satu area perkantoran tertentu Iya. gitu kan. Kebetulan kan kemarin saya berbicara dengan salah satu teman, dia driver juga. Dia bilang memang sekarang ini sudah menjadi kebutuhan driver itu harus rapi gitu. Oh iya. Nggak bisa lagi celana kayak sobek-sobek apa segala macam Iya, itu benar. harus rapi gitu ya. Iya. Cuman ya bagaimana untuk membangun standar rapi itu ya celana bagus gitu. Iya. Bagus dalam pengertian ya masih layak dipakai dan harga terjangkau kan dia bilang. Ya dia bilang dia ya pasti tahulah situasi sekarang semua ekonomi terdampak termasuk pengemudi juga terdampak bahkan bertambah pengemudi katanya gitu. Iya, benar. Karena situasi ekonomi ini. Nah, makanya kalau program ini misalkan seperti yang Abang sampaikan tadi ada promo khusus atau harga khusus dengan kuota harian berapa per kuota, produknya apa, dan itu bisa di launching dan segera di launching, menurut saya itu bisa salah satu percepatan. Iya. Mudah-mudahan. Artinya kan harus ada proses percepatan dalam Iya. situasi sekarang, karena kalau kita menunggu seperti yang Abang sampaikan tadi, masih ada proses transisi, masih belum ada keyakinan untuk jalan sana jalan sini, nongkrong sana nongkrong sini, Iya. anak muda untuk pakai hoodie misalkan, Iya, untuk pakai benar. crew neck. Nah, jadi memperluas pasar itu menurut saya itu hal yang layak atau hal yang paling pantas untuk dicoba gitu. Iya. Nah oke, itu masih planning. Kalau yang sudah dilakukan misalkan kayak apa tadi nama tokonya KD Awa. Kedeawa. Nah misalkan kalau KD Awa itu ada nggak promo khusus di luar dari yang dibicarakan bareng-bareng dengan teman-teman pedagang di sini dan manajemen? Artinya itu promo itu inisiatif dari KD Awak juga atau dari Abang dengan beberapa? Oh ya. Kalau untuk promo sebelum-sebelumnya kita udah sebelum PPKM level 4, semenjak PPKM level 2 sampai kita ada promo. Jadi waktu itu kita itu untuk crew neck kita jual dengan harga 50.000. 50.000 Iya, satu piece. satu piece dan itu benar-benar udah kita nurunin harga jauh banget sih. Nah, kalau untuk sekarang kita lebih ke ningkatin lagi sosial media kita gitu. Oke. Jadi kita ada planning untuk nambah followers di Instagram. Kita ada promo begini, Pak. Jadi ketika satu orang nanti ngefollow kita, Oke. dia kirim DM ke kita, dia masukkan 6 angka dan itu menjadi kode referralnya dia. Oh, oke. Nah, terus angkanya acak, dia sendiri yang acak nentuin. dia sendiri yang tentuin. Oke, Lalu oke. ketika dia berhasil nanti ngajak temannya ngefollow akun Instagram kita Hah? sebanyak 25 orang, kita kasih free hoodie atau crew neck pilihan, kita kirim ke dia. 25 orang. Iya. Jadi ketika dia nanti ngajak temannya untuk ngefollow, dia kasih kode referralnya dia. Kamu follow akun IG ke di Awak, lalu kamu kirim DM kode referral Dengan ini. kode referral. Nanti kita record. Artinya itu rekomendasi dia gitu Iya, ya. ini rekomendasi. Nanti kita kasihkan. Sejauh ini baru seperti itu. Kalau harga kita pasti tiap minggu kita pasti ada buka promo Buka harga, promo ya. setiap minggu. Oke juga. Jadi digital minded sekarang. Iya. Karena kita anak milenial sekarang memang out of the box ya. Ya. Cara marketingnya harus memang udah berbeda gitu. Tapi menurut saya gini ya, kalau yang saya lihat itu pasar online itu memang agak sedikit labil ya. Iya. Karena kecenderungannya pasar online itu ikut yang tren gitu. Iya. Tetap aja basis atau basic pasarnya itu memang offline itu menurut saya. Iya. Karena Harus. itu yang terjadi di pasar Senen yang saya lihat. Sampai sekarang mereka bisa bertahan, tetap bisa ramai karena memang traffic itu masih jalan. Gitu. Masih.
Meskipun sekarang katanya teknologi sudah mengubah segalanya atau digital marketing sudah menjadi pilihan utama, tapi kalau pasar dan khususnya kalau sistemnya itu kayak seperti kalau eceran oke lah ya. Iya, benar. Tapi kalau udah sistem belinya borongan atau harga untuk penjual atau sistem grosiran, yang saya lihat itu masih lebih dominan dengan sistem yang offline itu. Iya, benar. Nah, apakah misalkan itu KDAWA itu tidak mengarahkan ke sana juga? Atau memang hanya plannya itu di eceran aja? Atau memang menyediakan juga sistem-sistem seperti borongan begitu? Atau grosiran gitu? Iya, jadi itu sistemnya gimana kalau di KDAWA? KDAWA selain jual satuan, satuan kita juga mungkin nggak semua kita bisa langsung buka toko sediain barang banyak gitu. Oke. Di luar sana pasti banyak juga teman-teman yang pengen mulai untuk bisnis kecil-kecilan dulu. Artinya dia cuman beli 50 piece terus dijual di Instagramnya atau di sosial medianya gitu. Karena dia kalau beli banyak, di samping dia harus butuhkan storage juga untuk gudang. Dia butuh modal juga lebih gede ya. Besar, jadi misalkan tuh paketnya itu 50, 20, 30 piece begitu kira-kira. Jadi nah sejauh itu kita berjalan menyediakan paket usaha gitu. Namanya paket usaha. Namanya paket usaha. Itu berapa piece kira-kira? Minimal 15 piece. Minimal 15 piece. Iya, minimal. Itu sudah pasti berbeda dengan harga eceran ya. Iya, benar, pasti udah berbeda. Dan pastilah jauh lebih untung beli paket usaha. Nah, menurut saya strategi itu bisa mendorong banyak orang seller juga kan ya? Iya. Artinya makin memperbanyak pengusaha juga. Iya. Dan pengusaha lewat handphone ya. Iya. Ya, kita nggak terlalu khawatir dengan, pasti kalau semakin banyak penjual ya pasti semakin banyak saingan. Ya, artinya itu jadi cycle lah ya. Jadi lingkaran lah ya. Artinya abang sediakan celananya 50 piece. Nanti katakanlah si A dia beli 50 piece ini terus dia jual. Walaupun harga ecerannya abang sama dia sama. Atau bahkan lebih murah, yang pasti di abangnya itu sudah lepas dulu 50 piece gitu benar, ya. Cycle lah ya, putaran lah ya. Dan hukum apa ya? Hukum kita nggak terlalu takut dengan persaingan masalah seperti itu. Iya, kalau memang pasarnya online sih, menurut saya itu sebagai penjual yang lebih dominan ke offline itu tidak ada kekhawatiran, karena memang kalau offline itu kan kita dibatasi paling provinsi lah, paling jauh ya. Bahkan sekarang juga mungkin cuman hanya sebatas kabupaten kota lah pembelinya. Karena memang kalau online itu kan kita nggak bisa jangkau kalau offline itu nggak bisa jangkau di luar dari area kita kan, radius toko kita kan. Ya mungkin itu strategi yang bagus. Tapi sejauh ini itu berkembang nggak? Atau ada beberapa kali orang yang ambil paket usaha itu, jadi bisa diukur kan? Iya. Ada beberapa kali, tapi lebih dominan orang beli yang per piece gitu. Tapi ketika user pengguna ya. Lebih pengguna ya, bukan pedagang lagi ya. Ya, tapi kita juga jelasin di sini kalau semisal teman-teman yang menonton video ini berminat untuk memulai paket usaha, seperti slogan salah satu marketplace, mulai aja dulu. Ya, kita menyediakan paket usaha juga untuk hoodie, untuk crewneck itu seperti ini gitu. Kalau hoodie yang ada topinya gitu. Oke. Itu bebas. Nanti ada yang kualitas grade atas, grade tengah, grade bawah, kita sediain tergantung kesepakatan paket usahanya gitu. Oke, mungkin itu nanti bisa kita bikin di deskripsi ya. Kontaknya kemana, sistemnya seperti apa gitu. Nanti bisa dikasih ke kami biar nanti kami tuliskan paket usaha yang dimaksud itu seperti apa. Kemudian polanya seperti apa gitu, apakah dia harus ambil ke sini, apakah harus bisa dikirim gitu, transaksinya seperti apa gitu, nanti dikasih detailnya biar kita tuliskan gitu. Siapa tahu teman-teman yang nonton channel ini ada yang tertarik kan? Benar. Ya, siapa tahu dia memulai dulu dari 20 piece atau 10 piece kan? Jual ke teman-teman dulu, ke komunitas dulu kan. Biasanya kan orang berbisnis itu kan begitu kan. Dari circle-nya dulu. Dimulai dari situ dulu. Dari cycle-nya dulu kan. Bahkan dari keluarga-keluarga dulu kan biasanya kan. Beli dulu lah, coba gitu. Oke. Jadi KDAWA juga mensupport orang juga untuk jadi pengusaha gitu. Bukan semata-mata cari margin kan. Ya, sedikitnya pasti kita.
Oke, Bang Loren, kita kembali sedikit lagi, mungkin waktunya nggak terlalu panjang lagi. Kita kembali sedikit lagi tentang pasar ini. Kira-kira apa harapan dari Abang tentang kondisi pasar ini sekarang dan ke depan gitu? Ya, harapan saya terkhususnya ke Pasar Gembrong ya. Pasar Gembrong yang ini kan di bawah naungan Pasar Jaya. Pasar Jaya ya. Untuk saat ini kan situasi masih sangat sepi lah kita. Lebih banyak penjual daripada pembeli. Ya, harapan saya ke depannya masyarakat di sekitar khususnya di sekitar Jakarta Timur lebih banyak mengetahui kalau di sini ada gitu. Oke. Pasar penjual pakaian bekas gitu. Oke. Dan untuk jangka panjangnya saya harapnya sih ya semakin banyak. Ini bisa jadi salah satu barometer tempat penjualan barang bekas, pakaian bekas juga di daerah Jakarta. Gitu. Jakarta Timur. Oke. Seperti pasar Senen. Walaupun itu pekerjaan berat, segala sesuatu harus dimulai dari nol. Iya. Dan nol itu harus naik ke 1. Iya. Setelah di 1 jangan kembali ke nol lagi. Seperti cerita kita tadi. Kalau ada faktor-faktor eksternal seperti masalah PPKM itu ya semua orang tidak menginginkan itu, anggap aja itu force major. Artinya kejadian di luar dari kemampuan manusia untuk menilai sesuatu kan gitu. Terima kasih Bang, kalau nggak ada lagi yang perlu disampaikan, ya saya berharap KDA Awak semakin maju dan terima kasih ini crewneck-nya ini. Ya. Ini akan tetap saya bayar Bang, enggak? Itu kita omongin di belakang aja. Oke, saya juga secara pribadi. Terima kasih. Buat teman-teman subscriber atau penonton video ini, apa yang menjadi harapan dari Bang Loren sebagai pedagang crewneck dan hoodie di Pasar Gembrong Baru itu? Pasar Gembrong Baru ini itulah yang menjadi harapan kami juga atas terlaksananya program ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya kepada kami lewat nomor kontak yang ada, termasuk tentang promo-promo yang ditawarkan tadi, yaitu ada paket usaha, kemudian akan ada launching nanti paket promo khusus driver ojek online. Jadi celana-celana lapangan seperti jeans, jaket, hoodie, crewneck yang memang dibutuhkan dalam berkendara nanti akan Anda dapatkan dalam waktu dekat di promo di Pasar Gembrong Baru. Thank you, sampai bertemu kembali. CS.